Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali di Miskal Channel. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat penomoran di Microsoft Excel. Nah, teman-teman, di Microsoft Excel sendiri itu banyak cara dalam proses pembuatan nomor ya. Di sini ada 6 cara yang saya ingin ajarkan ke teman-teman semua. Oke, langsung kita coba. Yang pertama yaitu cara manual. Cara manual, teman-teman langsung mengetikkan nomor di lembar kerja teman-teman. Misalnya seperti ini, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, ini cara yang manual ya. Kalau data teman-teman sedikit, tentu ini tidak jadi masalah. Tapi jika data teman-teman banyak, seperti contoh seperti ini ya, di sini ada latihan. Nah, ini cukup banyak. Tentu cara manual sangat tidak direkomendasi. Nah, cara yang kedua dalam proses pembuatan penomoran di Microsoft Excel, teman-teman bisa melakukan copy cell. Misalnya seperti ini. Cara membuatnya ya, teman-teman harus ketikkan terlebih dahulu angka 1, kemudian angka 2 ya, ini syarat ya, 1 dan 2 ataupun lebih tidak masalah, tapi kalau 1 tidak bisa ya, 1, 2 atau lebih. Caranya blok selnya angka 1 dan angka 2, kemudian kita arahkan ke posisi kanan bawah, klik tahan, tarik ke bawah. Nah, kita bisa lihat angka 10 di posisi kanan ya, kita lepas. Nah, selesai. Ini proses kedua. Saya ulang ya. Teman-teman harus ketikkan angka 1 dan 2, kemudian arahkan ke posisi kanan bawah, klik tahan, tarik. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya sampai nomor berapa yang teman-teman inginkan. Kemudian jika sudah sesuai, teman-teman bisa lepas kliknya dan penomoran kita selesai. Cara yang ketiga, teman-teman bisa lakukan dengan cara copy cell kemudian plus tombol kontrol. Nah, kalau ini teman-teman hanya ketikkan angka 1, kemudian enter. Kemudian seperti kita mengcopy cell, teman-teman arahkan ke posisi kanan bawah, kemudian teman-teman tekan tombol kontrol di keyboard. Kemudian klik tahan, tarik ke bawah. Ya, ini cara yang ketiga. Nah, ya, kita telah mendapatkan nomor secara otomatis. Kemudian cara yang keempat yaitu fill series. Ya, cara ini teman-teman bisa ketikkan terlebih dahulu angka 1, kemudian klik kembali, selanjutnya klik menu fill, kemudian teman-teman klik series, selanjutnya teman-teman klik di series in, pilih column, kemudian step view, biarkan dia 1, selanjutnya stop value, teman-teman bisa ketikkan misalnya di sini angka 10, kemudian kita okekan. Nah, nomor kita sudah jadi secara otomatis. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa gunakan klik double. Nah, ini caranya sama. Teman-teman harus ketikkan angka 1, kemudian angka 2. Selanjutnya teman-teman blok angka 1 dan angka 2. Arahkan ke posisi kanan bawah, kemudian klik double. Nah, penomoran kita selesai. Nah, untuk klik double, datanya harus ada data yang terisi di sebelah kanan atau kirinya dalam satu tabel seperti ini ya. Kalau tidak ada, contohnya seperti ini, 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. Kemudian kita coba blok dan kita klik double. Nah, itu tidak akan terjadi apa-apa. Ya, syaratnya harus ada data di sebelahnya. Kemudian yang keenam, teman-teman juga bisa menggunakan rumus di dalam proses pembuatan nomor di Microsoft Excel. Caranya, ketik terlebih dahulu angka 1, kemudian kita enter untuk posisi nomor 2. Ketikkan sama dengan, kemudian kita klik angka 1, kemudian tambah 1. Ya, kita buat rumusnya tambah 1, kita enter. Kemudian kita kopikan dengan cara klik double saja supaya cepat. Nah ya, proses pembuatan nomor kita sudah selesai. Ya, ini dengan menggunakan rumus ya. Teman-teman bisa lihat di formula bar. Ya, di sini berupa rumus ya. Ya. Yang saya rekomendasi ya, ini kegunaannya berbeda ya, berbeda penggunaan. Jika data teman-teman sedikit, itu tidak masalah menggunakan yang manual. Jika datanya lebih dari 10 ya, silahkan gunakan cara yang kedua atau cara yang ketiga ini ya. Itu silahkan. Nah, jika datanya besar, kita bisa gunakan fill series atau klik double ya untuk cepat.
Nah, untuk yang keenam, ya, saya sangat merekomendasikan teman-teman menggunakan cara penomoran yang keenam ini dengan menggunakan rumus untuk data yang besar, ya. Kenapa? Dengan adanya rumus ini kita bisa mengetahui jika terjadi data kita yang hilang atau data kita yang terhapus, ya. Ini pengalaman saya pribadi ketika saya menangani data yang besar. Ketika itu saya masih menggunakan cara yang kedua, tiga, keempat, dan kelima tanpa menggunakan rumus, dan ini sangat berbahaya, ya, karena ketika data terhapus kita tidak bisa mengetahui di baris mana terhapusnya, atau sulit mengetahui, ya, sulit mencari data mana yang terhapus. Berbeda ketika kita menggunakan rumus. Baik, kita akan coba ke sebelah, ya. Di sini saya telah memiliki data dan bagaimana cara kita membuat penomoran, ya. Di sini tentu tidak efisien ketika kita melakukan dengan cara manual. Nah, kita bisa lakukan dengan cara, ya, kedua, tiga, empat, lima, atau cara keenam. Kita coba praktekkan, ya. Yang pertama kita bisa 1, 2, kemudian kita kopikan, ya. Bisa copy tarik seperti ini. Tentu ini akan sangat lambat jika datanya misalnya sudah sampai ribuan, ya. Nah, cara tercepat yaitu bisa seperti ini, di blok kemudian klik double. Sudah selesai, ya. Seandainya data kita banyak maka sudah selesai. Bisa juga menggunakan fill series atau kontrol tambah, ya, tapi tentu sangat lambat. Teman-teman, untuk mempercepat, teman-teman bisa klik double saja di posisi sini. Nah, jadi, ya. Nah, yang saya rekomendasi adalah teman-teman menggunakan rumus. Ya, di posisi ini, nomor 2-nya kita gunakan rumus sama dengan klik nomor 1, kemudian tambah 1, enter. Selanjutnya kita copy dengan cara klik double, ya. Kegunaan rumus apa? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, misalnya di sini data kita terhapus, entah sebab kenapa data ini misalnya dihapus, ya. Kita coba. Nah, ya, terjadi error. Nah, kita sudah bisa mengecek dengan mudah, kita mengecek error itu terjadi di nomor 20, ya. Kenapa error? Tentu kita akan bisa melacak misalnya, oh ini kayaknya ada sesuatu. Nanti kita bisa mudah untuk menganalisa. Berbeda kalau dia tanpa rumus, misalnya seperti ini. Kita coba, kemudian saya copy, ya, ini sudah tanpa rumus. Kemudian kalau ini dihapus, misalnya terhapus, ya, karena kita bekerja mengolah data, misalnya ini dihapus. Nah, ya, tidak terjadi error. Tentu kita akan sedikit kesulitan mencari di posisi mana data itu hilang. Ya, ini kelebihan pakai rumus. Untuk data yang besar, saya sarankan teman-teman menggunakan rumus untuk mudah menganalisa jika terjadi perubahan data atau penghapusan data. Ya, itu video singkat untuk penomoran di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like and share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya.